Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'ala khayra wasitatin ilayhi huwa sayyidina Muhammad wa amarna an nukthira as-salata wa taslima ala sayyidina Muhammad wa wa'adana bi naili asy-syafa'ah yawm al-qiyamah min sayyidina Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد, yang saya hormati para habaib, para alim, para ulama, terutama pengasuh Majlis Nurul Mustafa, akhi fillah ad-da'i ilallah Al-Ustaz Abi Muhammad Ismail beserta segenap pengurus Majlis Nurul Mustafa, segenap pengurus masjid, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga dengan berkat majelis ini kita semua lebih dekat kepada Rasulullah. Semoga dengan berkat majelis ini kita kelak di hari kiamat disambut oleh Rasulullah. Semoga dengan berkat majelis ini semua dosa kita dan semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semoga dengan berkat majelis ini kita semua dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah. Dan kalau sudah sampai ajalnya kita dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, majelis seperti ini adalah majelis yang menambah kerinduan kita kepada Allah, menambah kerinduan kita kepada Rasulullah, sesuatu yang sudah seharusnya menjadi cita-cita kita ketika kita hidup di dunia. Tidak ada cita-cita yang mulia kecuali bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Tidak ada cita-cita yang agung melebihi kita bisa melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad. Meskipun hanya dalam mimpi, meskipun hanya sekali seumur hidup, memandang wajah kekasih Allah, memandang wajah yang mana kelak di hari kiamat, jangankan kita, para nabi, para rasul, semua mereka berlomba-lomba menyatakan diri merekalah yang paling berhak dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam mengatakan, "Ya Muhammad, aku yang paling berhak dekat denganmu. Aku adalah kakekmu, aku adalah datukmu." Semua nabi dan semua rasul berlomba-lomba menyatakan dirinya lah yang paling berhak dekat dengan Nabi Muhammad, karena mereka tahu betapa besar cinta Allah kepada Nabi Muhammad, betapa dekat Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, sudah selayaknya
kita mendekatkan diri kepada manusia yang mulia ini. Kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai umatnya. Jangan sampai kelak di hari kiamat, na'udzubillah, termasuk yang disampaikan oleh Nabi, ada umat Nabi yang dibangkitkan oleh Allah wajahnya hitam legam sehingga tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, tidak diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad. Sungguh rugi para nabi, para rasul, apalagi Nabi Allah Musa alaihissalam, tak henti-hentinya minta kepada Allah untuk diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya minta kepada Allah untuk menjadi seperti kita, umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Allah Musa tahu betapa mulia umat Nabi, betapa istimewa umat Nabi. Meskipun jelas Nabi Allah Musa alaihi salam jauh lebih mulia daripada kita, akan tetapi Nabi Allah Musa mengetahui betapa istimewa umat Nabi Muhammad. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampai-sampai beliau rela meninggalkan kemuliaan beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai kalimullah, hanya untuk menjadi seperti umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mencari sebab yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Kita sering mendengar cerita ketika Rasulullah hijrah, ketika akan masuk ke gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan dulu masuk, biar aku bersihkan gua, dan kalau ada binatang buas, biar bisa aku hadapi." Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah masuk ke gua tersebut, beliau mendapati gua itu banyak lubang. Maka beliau tutupi lubang-lubang di gua tersebut dengan bekal baju beliau. Beliau robek satu persatu sehingga tinggal baju di badan, sisa satu lubang yang ada di bawah. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk menutup lubang tersebut dengan kaki beliau. Takut di dalam lubang tersebut ada binatang buas. Merasa aman dan gua sudah bersih, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Karena capek Nabi Muhammad, beliau langsung tertidur di kaki, di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kakinya dipergunakan untuk menutup lubang yang di bawah. Hadirin, hadirat, bukan kebiasaan ular mengganggu orang yang tidak mengganggu. Kalau kita diam saja, ada ular melintas, meskipun ular tersebut melintas di atas tubuh kita, kita tidak akan dipagut oleh ular tersebut, karena bukan kebiasaan ular mengganggu yang bukan merupakan ancaman bagi dirinya. Beda dengan kalajengking, karena dia kalajengking merasa segala sesuatu ancaman bagi dirinya, maka dia akan mengganggu siapapun yang mendekatinya. Akan tetapi di dalam riwayat disebutkan ular tersebut yang ada di lubang tadi memagut kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ular padang pasir adalah ular yang berbisa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang Arab, makan daging kambing, makan daging onta kuat. Kalau orang Indonesia makan tempe kena ular sekali sudah mati sudah. Nggak kuat dia. Dipagut sekali beliau bertahan, dipagut kedua kali beliau bertahan, dipagut yang ketiga kali karena beliau menahan sakit. Air mata beliau menetes dengan sendirinya, menetes di pipi Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak rela menggerakkan kakinya meskipun harus meregang nyawa agar tidak membangunkan Nabi Muhammad. Cinta yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika air mata beliau menetes di pipi Nabi Muhammad, Rasulullah pun terbangun. "Ada apa Abu Bakar?" "Kakiku dipagut ular ya Rasulullah."
Maka ditarik kaki tersebut, ular tadi keluar dari lubangnya. Ketika keluar dari lubangnya, kenapa dia tidak memagut kembali kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa dia tidak memagut Rasulullah SAW? Dia hanya keluar dari lubangnya, memandang wajah Nabi Muhammad, beliau kembali masuk ke dalam lubangnya. Kaki Sayyidina Abu Bakar diludahi oleh Rasulullah, seketika itu langsung sembuh. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau mengatakan, ular tersebut merasakan keberadaan Rasulullah di gua tempat ular tadi. Karena setiap makhluk, Rasulullah menyampaikan, ma min makhluqin fis samawati wal ardi illa wa ya'lamu anni Rasulullah ma khalal ins wal jin. Tidak ada satupun makhluk di dunia, di langit, kecuali mereka tahu aku adalah Rasulullah. Kecuali manusia dan jin tidak akan tahu bahwasanya beliau adalah Rasulullah kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami mengatakan, ular tadi rindu karena tahu siapa Nabi Muhammad. Maka ketika ingin memandang wajah Nabi Muhammad, merasakan ada penghalang yang menghalanginya untuk memandang wajah Nabi Muhammad, maka dia berusaha menghilangkan penghalang tersebut. Dia akan tabrak penghalang tersebut meskipun harus meregang nyawa hanya untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Kita sering mendengar qasidah fadatka ruhi ya habib. Aku rela mengorbankan rohku wahai Rasulullah hanya untuk bisa memandang wajahmu, hanya untuk bisa menyenangkanmu, menggembirakanmu, menghiburmu, membuatmu senyum ya Rasulullah. Akan tetapi setelah terhibur kerinduannya, ular tersebut tidak mengganggu lagi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kerinduannya sudah terobati memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Beliau pun kembali ke lubangnya dan sudah tenang karena sudah memandang wajah Nabi Muhammad. Maka pada saat itu guru kami menyampaikan, hei manusia, kenapa anda sampai saat ini belum memandang wajah Nabi Muhammad? Kenapa anda kalah dengan ular binatang yang memiliki perasaan rindu kepada Nabi Muhammad dan berusaha menghilangkan semua penghalang yang menghalanginya untuk memandang wajah Nabi Muhammad? Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi, kita memiliki rindu yang besar kepada Nabi, dan kita menghilangkan semua kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Seharusnya kita bertanya dalam diri kita, kenapa sampai saat ini saya belum memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Ya Allah, Engkau jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah, tapi kenapa sampai saat ini aku belum bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah? Apakah aku enggak pantas ya Allah memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah? Apakah ular lebih pantas daripada aku ya Allah? Ular enggak masuk surga, tapi dia bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah. Kita harus bertanya dalam diri kita, apakah kita masih kotor? Karena Nabi Muhammad orang yang mulia. Apakah mata kita terlalu kotor? Apakah hati kita terlalu kotor sehingga dalam mimpi pun kita tidak bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Ada banyak hal yang bisa kita membuat kita langsung memandang wajah Nabi Muhammad. Yang paling cepat, yang kontan, yang spontan, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Karena sampai kapanpun akan ada keturunan Nabi Muhammad. Dulu ada aliran
yang enggak percaya adanya keturunan Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika mereka membaca hadis sahih bahwasanya Al-Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad, maka salah satu ustadz mereka menyampaikan, dan itu bisa kita lihat di YouTube, kepercayaan mereka tentang adanya keturunan Nabi Muhammad. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Keturunan Nabi Muhammad adalah keturunan yang suci, karena Allah sudah berjanji, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan kekotoran dari dirimu, wahai ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Banyak kisah tentang berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Saya akan menceritakan satu kisah saja. Ada seorang wanita syarifah. Kalau keturunan Nabi Muhammad yang laki biasa dipanggil Habib atau Sayyid. Kalau yang perempuan biasa dipanggil Hubabah atau Syarifah. Syarifah ini sudah tua, tapi mungkin dia lambat menikahnya sehingga anak-anaknya masih kecil ketika dia janda. Aslinya dia ditanggung oleh masyarakat desa untuk makan dan tempat tinggal. Akhirnya masyarakat desanya angkat tangan mengatakan, wahai Syarifah, mohon maaf, kami sudah kehabisan bekal untuk memberi makan engkau dan anak-anakmu yang Sayyid Syarifah. Silakan engkau pindah ke desa sebelah. Di sana banyak orang Islam yang kaya yang akan bisa menanggung kehidupanmu. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini, semoga dibalas oleh kakekku Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sudah berjanji, man istana'a khairan li ali Muhammadin falam yujza fid dunya fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik kepada keturunan Muhammad dan tidak dibalas oleh Allah di dunia, akulah yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Di hadis ini bisa difahami, barang siapa juga yang berbuat jahat kepada keturunan Nabi Muhammad akan dibalas oleh Allah di dunia, dan kelak akan dibalas lagi oleh Allah kelak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Syarifah ini pindah ke desa sebelah, tanya-tanya siapakah orang Islam yang kaya. Orang Islam yang kaya di desa ini sekaligus tokoh masyarakat ini, sekaligus seorang ustadz. Mana dia? Oh, dia punya toko emas. Setiap hari dia ada di toko emas di pasar. Syarifah tadi mendatangi tokoh masyarakat yang terkaya yang juga seorang ustadz. Anda katanya orang paling kaya di kampung ini. Betul. Ketahuilah aku adalah Syarifah, dan aku punya 3 anak yatim, Sayyid Syarifah. Kami enggak punya tempat tinggal. Maukah engkau menampung kami dan menanggung kami? Ternyata sang ustadz menimba dengan ilmunya dan tanya, apa buktinya engkau adalah Syarifah? Mana bisa aku percaya begitu saja engkau adalah Syarifah, keturunan Nabi Muhammad? Kalau Anda tidak percaya aku adalah keturunan Nabi Muhammad, enggak apa-apa, enggak masalah. Tetangga tokoh masyarakat tadi adalah orang Yahudi yang punya toko emas. Melihat ada seorang ibu-ibu keluar bersama 3 anaknya dari toko emas sebelah, maka Yahudi ini memanggil, Bu, ada apa, Bu? Kok Anda kelihatan mukanya muram? Dijelaskan. Ini Yahudi biasanya benci sama Nabi, biasanya paling benci sama keturunan Nabi. Oleh karena itu kalau ada keturunan Nabi yang dizalimi, yang paling senang itu Yahudi. Karena mereka akan berusaha bagaimana keturunan Nabi ini lenyap di atas muka bumi ini. Itu propagandanya Yahudi, programnya Yahudi. Tapi kenapa tiba-tiba si Yahudi ini terketuk hatinya, kesian ini keturunan Nabi Muhammad.
wahai ibu, aku hanya punya satu kamar di rumahku. Silakan engkau tinggal bersama 3 anakmu, dan aku akan memberikan makanan yang halal untukmu wahai ibu. Ini Yahudi. Oh, terima kasih kalau Anda ingin menampung saya. Terima kasih. Malamnya, orang yang terkaya yang juga tokoh masyarakat yang juga notabene adalah seorang ustadz mimpi terjadi kiamat. Keadaan yang sangat menakutkan, tiba-tiba orang memanggil Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Semua berlari mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, termasuk orang tadi. Ketika dia sampai di belakang Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasulullah, aku ini termasuk umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tidak membalikkan badannya, hanya menjulurkan tangannya dan mengatakan, apa buktinya engkau adalah umatku? Bukankah datang kepadamu pagi tadi salah satu cucuku, dan engkau meragukan dia adalah cucuku? Kemudian Rasulullah menunjuk ke atas, terlihat istana putih yang indah, yang megah, yang nikmat luar biasa. Kamu tahu, istana itu aslinya untukmu kalau engkau menolong cucuku. Tokoh tadi kaget dari tidurnya. Pagi-pagi dia tanya, di mana Syarifah yang kemarin? Orang-orang mengatakan, oh di rumahnya si Yahudi. Didatangi rumahnya Yahudi, diketok, tok, tok, tok. Selamat pagi. Inilah yang kita pahami dari beliau Gus Dur. Beliau bukan mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi. Kalau kita menemui orang yang non-muslim, itu bahasa Arabnya juga ada, sabahul khair, naharukas sa'id, lailatukas sa'idah. Ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dalam bahasa Arab. Bukannya mengganti assalamualaikum, bukan. Kita ketemu sesama umat Islam, assalamualaikum. Tapi ketemu non muslim enggak boleh. Salam liman ittaba'al huda. Salam itu bagi sesama muslim. Inilah Islam, tidak mengajarkan kebencian. Agama yang terbaik kok mengajarkan kebencian meskipun kepada non-muslim. Selamat pagi katanya Yahudi. Yahudi, di rumahmu ada Syarifah dan 3 anaknya Sayyid Syarifah. Iya, saya minta, saya menyiapkan untuk mereka kamar masing-masing di rumah saya. Si Yahudi tadi mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Loh, kenapa? Kamu mau istana putih yang megah, yang indah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah tadi malam, istana itu untukku, katanya si Yahudi. Yahudi mimpi Nabi Muhammad. Tadi malam aku masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mendatangiku, wahai Yahudi, kalau engkau masuk ke dalam agama Islam, engkau berbuat baik kepada cucuku, istana indah yang megah ini untukmu wahai Yahudi. Aku masuk Islam di tangan kakeknya Syarifah itu, dan aku sekarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi berbuat baik kepada cucu Nabi, langsung dibalas, didatangi di dalam mimpi oleh Nabi Muhammad. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada cara yang lebih cepat agar kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad daripada berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Cara yang paling cepat dengan berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Ada seorang wanita di Suriah, dan terjadi di abad ini, mendatangi salah seorang syekh sambil menangis. Ya syekh, kenapa saya sudah 3 hari ini tidak mimpi Nabi Muhammad?
Sang syekh mengatakan, engkau baru 3 hari ini nggak mimpi Nabi Muhammad? Iya. Memangnya engkau setiap malam mimpi Nabi Muhammad? Iya. Apa amalanmu sehingga engkau setiap malam bisa mimpi Nabi Muhammad? Salawat 16.000 wahai syekh. 16.000 salawat kepada Nabi Muhammad setiap malam bisa membuat wanita tersebut bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Rasulullah pernah mengutus 3.000 pasukan ke Mu'tah. Mu'tah waktu itu Syam, sampai sekarang pun Syam. Dulu Syam itu hanya satu negara, sekarang menjadi 4 negara: Yordania, Suria, Palestina, dan Lebanon. Nggak ada Israel. Itu maling Israel itu. Dia mencaplok negara Palestina. Dan bagian Syam yang paling dekat dengan Madinah adalah yang sekarang sudah menjadi Yordania. Saya sudah ke sana. Saya sudah ke medan pertempuran itu yang disebut sebagai Mu'tah. Rasulullah mengutus 3.000 pasukan. Rasulullah berharap pasukan Romawi hanya 30.000, 40.000 cukup dihadapi dengan 3.000 pasukan. Tapi ternyata ketika di Mu'tah, sahabat Nabi mendapati pasukan Romawi 200.000. 3.000. Kalau kita bagaimana? Kita ambil langkah 1.000. Kita akan melarikan diri. Kita pikir mati konyol. Tapi tidak dengan sahabat Nabi. Sebelum berangkat Rasulullah sudah memberikan motivasi. Kemudian Rasulullah memberi kabar, yang menjadi pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid bin Harithah, yang menjadi pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib, kakak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau terbunuh Ja'far, yang menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Ruwahah, salah satu munsyid, salah satu pembaca qasidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terbunuh Abdullah bin Ruwahah, pilihlah pemimpin di antara kalian. 3 orang ini pasti mati, tapi tetap berangkat. Ketika sahabat Nabi mendapati pasukan Romawi 200.000 dan mereka hanya 3.000, mereka bukannya takut, bukannya gentar. Enggak ada sedikit pun perasaan gentar di hati para sahabat Nabi Muhammad. Mereka dibiasakan rapat oleh Nabi Muhammad. Maka mereka rapat. Ada yang minta pendapat bagaimana ngutus utusan ke Nabi, menyampaikan mungkin Nabi bisa menambah pasukan. Berdiri Abdullah bin Ruwahah, inilah medan jihad. Kalau memang sudah ada medan jihad, jangan sampai kita mundur, kemuliaan mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang kalian inginkan selama ini, yang kalian impi-impikan selama ini, yang kalian harap-harapkan selama ini, yaitu mati di medan peperangan, ada di hadapan kalian. Apa yang membuat kita menunda kematian di jalan Allah sebagai syahid di jalan Allah? Besok kita serang pasukan Romawi. Takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Terbakar semangat para sahabat, berperang dengan hebat. Perperangan terjadi di Mu'tah. Rasulullah di Madinah menceritakan peperangan live streaming di hadapan Nabi Muhammad. Sekarang terjadi peperangan di Mu'tah. Para sahabat pun menyerang dengan hebat luar biasa. Sekarang terbunuh Zaid bin Harithah, digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Sekarang terpotong tangan kanan Ja'far, dia memegang bendera dengan tangan kirinya. Sekarang terpotong tangan kiri Ja'far, dia menggigit bendera dengan giginya. Sekarang terbunuh Ja'far. Intinya peperangan itu dimenangkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena setelah terbunuh Abdullah bin Ruwahah, yang menjadi pemimpin adalah Khalid ibnul Walid. Beliau merubah strategi perang.
3.000 orang menyerang, yang kanan diganti kiri, kiri diganti kanan, depan diganti belakang, belakang diganti depan, nyerang. Pasukan Romawi ketakutan, 200.000 lari tunggang langgang. Selama ini kita lihat di film pasukan Romawi selalu menang, ternyata menangnya hanya di film. Kita dibohongi sama orang-orang kafir. Mereka sangat takut kalau sudah mendengar kata Allahu Akbar. Semuanya akan kecil di hadapan Allahu Akbar. Tidak akan ada rasa takut kalau sudah Allahu Akbar kita ucapkan. Rasulullah menceritakan tentang Ja'far bin Abi Thalib. Kedua tangan Ja'far terpotong, dan sebagai gantinya Allah menggantinya dengan kedua sayap, sehingga dijuluki sebagai Ja'far At-Tayyar, yang dia pakai terbang di surga dimanapun. Roh Ja'far sudah masuk surga, kata Nabi Muhammad, tapi roh Ja'far minta izin kepada Allah untuk kembali ke dunia, untuk kembali berkumpul dengan aku, karena roh Ja'far tahu surga itu tidak nikmat kalau aku tidak ada di surga. Berkumpul sama Nabi Muhammad jauh lebih nikmat dari surganya Allah. Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam qasidahnya beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Surga indah, tapi keindahan surga tidak membuatku rindu ingin masuk surga. Yang membuatku rindu ingin masuk surga karena di surga ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban ini orang yang ceria. Thauban ini suka bercanda. Dan candaan Thauban itu membuat Nabi senyum. Tapi suatu saat Thauban sehari, 2 hari, 3 hari enggak kelihatan. Kemudian Thauban datang kepada Nabi Muhammad karena beliau tahu Rasulullah itu pasti mencari sahabatnya kalau sudah 3 hari enggak kelihatan. Datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan pucat pasi, kurus kering. Maka ditegur oleh Nabi Muhammad, wahai Thauban, kenapa aku melihat engkau sekarang pucat pasi, kurus kering, wahai Thauban? Ya Rasulullah, kalau aku memikirkan sekarang aku hidup di dunia ini enak, nikmat, kenapa aku hidup bersamamu Nabi? Kapanpun aku rindu, aku tinggal datang ya Rasulullah. Aku tinggal memandang wajahmu ya Rasulullah. Tapi 3 hari yang lalu ya Rasulullah, datang dalam fikiranku bagaimana keadaanku kelak di hari kiamat ya Rasulullah. Aku Thauban, amalku sedikit. Kalau aku masuk surga bagian bawah ya Rasulullah. Surga bagaikan neraka kalau tidak berkumpul denganmu ya Rasulullah. Kalau aku masuk neraka, bukan siksa neraka yang membuat aku sakit, berpisah darimu lah yang membuat aku sakit. Fikiran itu yang membuat aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur selama 3 hari ya Rasulullah. Bagaimana keadaanku kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah pun tertunduk, para sahabat yang lain pun menangis. Mereka juga memikirkan bagaimana keadaan mereka kelak di hari kiamat, karena mereka sudah merasakan betapa nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, a'zamun ni'am, nikmat yang paling mulia, paling agung, paling besar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nikmat yang paling agung, paling besar, paling mulia. Datanglah malaikat Jibril membawa jawaban, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para aulia Allah, para syuhada dan para salihin.
Jawaban ini membuat para sahabat senyum, mengambang, gembira karena mereka tidak ragu lagi akan taat mereka kepada Allah dan Rasulnya. Hidup kita di dunia hanya sementara, hadirin hadirat. Kita sudah lihat banyak saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ada yang lebih muda, ada yang lebih sehat, ada yang lebih kuat, tapi ajal sudah menjemput mereka. Ajal tidak melihat muda, tua, besar, kecil, sehat, sakit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya cerita kepada beliau, Al-Ustaz Abi Muhammad Ismail, guru ngaji abah saya ketika masih kecil, ketika akan meninggal dunia, ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan kepada santri-santrinya, termasuk di situ ada abah saya, tolong buka jalan, Rasulullah akan masuk. Sakaratul mautnya dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sakaratul maut yang sangat indah, sakaratul maut yang didambakan oleh semua umat Nabi Muhammad. Sakaratul maut yang bukan menjadikan sakit luar biasa, tapi nikmat yang luar biasa karena memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka mari dalam kehidupan ini kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita utamakan taat kepada Allah dan Rasulnya karena kita mengharap kelak di hari kiamat mengumpul sama Nabi Muhammad. Karena Rasulullah menyampaikan penghuni surga 120 shaf, 80 shaf adalah umatku. Tapi bukan shaf masjidnya anda ini, bukan. Satu shaf di hari kiamat itu mungkin puluhan atau ratusan juta, bahkan mungkin miliaran orangnya. 80 shaf, 2/3 penghuni surga umat Nabi Muhammad. Semoga kita dan orang yang kita cintai, amin. Dan Rasulullah menyampaikan, kullu ummati, kullu ummah, semua umat dibangkitkan di hari kiamat hitam legam, hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Kalau semua umat hitam legam, maka bagaimana engkau mengetahui umatmu ya Rasulullah? Karena umatmu yang paling banyak masuk surga, 2/3 masuk surga. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu kalau semua hitam legam? Ummati ghurral muhajjalina min atharil wudu'. Umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas wudu salat. 80 shaf wajahnya akan bersinar. Semoga kita dan orang yang kita cintai. Karena ada umat Nabi Muhammad yang akan dibangkitkan oleh Allah hitam legam. Mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak taat kepada Rasulullah, mereka mengejar kehidupan dunia yang sementara. Kita punya duit setinggi gunung. Ketika kita mati, apakah akan ikut ke alam kubur kita? Apakah akan bermanfaat untuk kita? Kalau ahli waris mempergunakan di jalan Allah, luar biasa. Tapi kalau ahli waris mempergunakan untuk pribadi masing-masing, apa gunanya kita punya harta banyak? Kita punya jabatan yang tinggi, ketika tidak kita gunakan di jalan Allah, apa manfaat kita punya jabatan tinggi kalau hanya untuk pribadi kita? Nggak selamanya kita hidup di dunia. Dan kenikmatan dunia kalau dikumpulkan jadi satu, masih kalah dengan sedetik nikmat kubur. Padahal baru nikmat kubur bisa mengalahkan semua kenikmatan dunia dikumpulkan jadi satu. Bagaimana dengan nikmat surganya Allah?
Bagaimana dengan nikmat memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka mari kita menghadiri majelis malam hari ini untuk menambah semangat kita dalam ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, berbuat baik kepada keturunan-keturunan Nabi besar Muhammad. Yahudi saja dibalas oleh Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita yang berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad? Terakhir, saya akan menyampaikan di zamannya Nabi Muhammad, sebelumnya ada ijazah dari para ulama. Kalau kita ingin jauh dari maksiat, sebelum minum ucapkan bismillah, kemudian minum. Setelah minum ucapkan alhamdulillah. Dan itu lakukan 3 kali setiap kita mau minum. Bismillah, minum, alhamdulillah. Bismillah, minum, alhamdulillah. Kalau kita rutin minum seperti itu, kita akan dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Silahkan dilaksanakan di dalam kehidupan kita, dan kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kita minum dalam keadaan duduk dengan tangan kanan, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Nabi ada seorang Ansar yang bernama Abu Hudzaifah. Tapi bukan Abu Hudzaifah al-Yamani, Abu Hudzaifah yang lain. Setelah beliau salat Isya bersama Nabi Muhammad, beliau berjalan pulang ke rumahnya, melewati rumah salah seorang Ansar yang pagarnya agak rendah. Nafsunya membisik, "Wahai Abu Hudzaifah, itu dalam rumah ada istrinya orang Ansar yang sedang tidur. Lihat saja, nggak usah masuk, lihat saja, noleh saja." Beliau berusaha melawan nafsunya, beliau kalah dengan nafsunya, memalingkan wajah dan melihat seorang wanita Ansar yang sedang tidur. Kemudian beliau membalikkan wajahnya, sekali aja beliau memandang. Beliau membalikkan wajahnya dan beliau menangis sejadi-jadinya, dan beliau lari, bukan pulang ke rumahnya, tapi naik ke bukit, masuk ke dalam gua, bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah merasa melakukan dosa yang besar, padahal hanya memandang seorang wanita yang sedang tidur. Sekali pandangannya. 3 hari 3 malam beliau ada di gua tersebut, beristighfar, nangis. Dan Rasulullah kalau sahabatnya sudah 3 hari enggak ada, beliau memerintahkan sahabat yang lain untuk bertanya, "Ya Umar, mana Abu Hudzaifah? Coba tanya ke rumahnya." Sayyidina Umar tanya kembali kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata istrinya, "Abu Hudzaifah sudah 3 hari enggak pulang. Setelah salat Isya bersamamu beliau enggak pulang." Bentuk tim pencarian, cari di mana Abu Hudzaifah. Sayyidina Umar bin Khattab sampai keluar Madinah dan kemudian tanya kepada orang-orang kampung yang di dekat bukit. Mereka mengatakan, "Kami enggak tahu, cuma kami mendengar teriakan di atas bukit itu. Hari pertama keras, hari kedua agak melemah, dan sekarang pun agak lirih teriakannya." Karena sudah lemas Abu Hudzaifah, enggak makan, enggak tidur. Maka Sayyidina Umar naik ke bukit, masuk ke gua, mendapati Abu Hudzaifah sudah lemas. "Wahai Abu Hudzaifah," Rasulullah tanya, "mana engkau?" Maka Abu Hudzaifah mengatakan, "Ya Umar, aku adalah sahabat Nabi yang sudah melakukan dosa besar. Enggak pantas aku ditanya oleh Nabi Muhammad. Padahal hanya melihat wanita Ansar sekali saja. Mungkin enggak kelihatan auratnya, mungkin hanya kelihatan wajahnya. Wahai Abu Hudzaifah, Rasulullah memerintahkan kami untuk membawamu ke Rasulullah. Wahai Umar, enggak pantas aku yang sangat kotor ini bertemu dengan Rasulullah."
Kalau memang kau ingin membawaku wahai Umar, bawa aku ke rumahku wahai Umar. Maka diangkat oleh Sayyidina Umar bersama para sahabat, dibawa ke rumahnya, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sangat perhatian kepada semua umatnya, tidak pernah membedakan umatnya. Beliau pun mendatangi rumah Abu Hudzaifah. Istri beliau mempersilakan beliau masuk ke kamar Abu Hudzaifah. Ketika Abu Hudzaifah memandang Rasulullah yang masuk, beliau memalingkan wajah, tidak mau memandang wajah Nabi Muhammad. Wahai Abu Hudzaifah, kenapa engkau tidak mau memandang wajahku? Apakah engkau sudah benci kepada aku? Ya Rasulullah, tidak pantas mata yang sudah bermaksiat memandang wajahmu ya Rasulullah. Mataku kotor ya Rasulullah. Ya Allah, apa kemaksiatan Abu Hudzaifah dibandingkan dengan kemaksiatan kita? Wahai Abu Hudzaifah, apa dosamu? Aku akan mohonkan ampun kepada Allah atas dosamu. Dosaku sangat besar ya Rasulullah, mungkin tidak akan diampuni oleh Allah. Rasulullah dengan rahmatnya, beliau duduk di atas kepala Abu Hudzaifah dan mengangkat kepala Abu Hudzaifah dan meletakkan kepala Abu Hudzaifah di paha Nabi Muhammad. Ya Allah, betapa mulia kepala Abu Hudzaifah. Tapi beliau tarik kepalanya dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak pantas kepalaku yang di dalamnya ada mata yang sudah maksiat untuk ada di pangkuanmu ya Rasulullah. Wahai Abu Hudzaifah, apa kemaksiatanmu? Aku akan memohonkan ampun kepada Allah. Disitulah Abu Hudzaifah membuka matanya dan mengatakan, ya Rasulullah, mohonkan ampun atas dosaku kepada Allah. Dan aku minta satu permintaan saja ya Rasulullah. Di saat terakhir ini mataku memandang matamu ya Rasulullah. Saling bertatap-tatapan dengan matanya Nabi Muhammad. Abu Hudzaifah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tanpa merasakan sakaratul maut sama sekali. Karena ketika sakaratul maut memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Rasulullah hanya punya satu cita-cita. Cita-cita beliau berkumpul dengan semua umatnya di surga Allah. Maka mari, dunia ini enggak ada yang bisa kita banggakan kecuali dunia yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Mari kita dekatkan diri kita kepada manusia yang mulia Nabi Muhammad, sehingga di dunia kita berkesempatan untuk bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kita tanya dalam hati kita, ular tadi berhasil menyingkirkan penghalang yang menghalanginya memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Apa yang menghalangi kita selama ini untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Apakah kita seperti Abu Hudzaifah tadi yang kotor, tidak pantas memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Kita umatnya Yahudi saja diberi kesempatan oleh Allah mimpi Nabi Muhammad. Maka harus berusaha kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, berbuat baik kepada ahlul bait, tidak menyakiti ahlul bait, memperbanyak salawat